Oke teman-teman, jumpa lagi di channel UPEX ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit disclaimer dan juga penjelasan ya tentang mini PC Lenovo M910Q saya yang sudah lama dibeli ya. Teman-teman sudah tahu jika lama di channel ini karena productivity saya rata-rata untuk record di rumah, kemudian rig dan juga record menggunakan mic dan juga sound, semuanya sudah tahu teman-teman bahwasanya saya menggunakan mini PC ya, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube IPEX ID ya. Jangan lupa join juga di media sosial di bawah ya. Jika teman-teman ingin memberikan dukungan, silahkan di deskripsi ya, seperti itu. Nah, ini perjalanan saya menggunakan mini PC M910Q atau M910Q dari Lenovo ya. Mini PC ini sudah lama saya beli teman-teman, sudah teman-teman bisa tonton saja di channel ini ya. Mungkin sudah beberapa hampir setahun kayaknya ya saya menggunakan mini PC ini dari M710, kemudian saya upgrade ke M910Q dengan prosesornya itu Core i7 6700. Nah, mungkin teman-teman tanya, "Bang, kenapa kok pakai remote desktop, Bang? Kenapa enggak pakai VNC dan lain-lainnya?" Kebetulan saya di luar kota, teman-teman. Nah, sekarang jalan termudahnya saya untuk remote itu menggunakan remote desktop ya, seperti itu, atau Chrome remote desktop ya. Kenapa tidak pakai fancy? Karena VPN interkoneksi saya lagi bermasalah teman-teman, dari tadi untuk merekrutnya juga agak keganggu ke saya ya. Jadi saya menggunakan Chrome remote desktop saja ya, karena kebetulan di luar kota. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya di sini saya menggunakan mini PC M910Q sebagai productivity. Teman-teman jika nonton di live streaming saya, kemudian record video selain di MacBook, itu menggunakan M910Q ini ya. Saya sudah upgrade untuk CPU-nya yaitu ke Core i7 6700. Nah, ini mungkin prosesor seri lama ya teman-teman, di bawah Gen 8, tapi tidak masalah meskipun tidak support Windows 11 ya. Untuk productivity atau daily productivity saya itu sangat cukup ya, seperti itu, karena memang sekarang untuk harganya murah barebone-nya, tapi yang mahal itu harga RAM dan juga SSD ya. Nah, untuk RAM-nya ini menggunakan 16 GB teman-teman, dari kalau tidak salah itu Kingston, kalau tidak salah ya, apa Samsung seperti itu, lupa saya. Kemudian untuk SSD-nya saya menggunakan Samsung ya, serinya inilah teman-teman, 256 GB, karena waktu itu terjangkaunya ini, kebetulan budgetnya itu cuma ini yang cukup ya, seperti itu. Kemudian juga ada satu harddisk ya. Mohon maaf meskipun saya berkecimpung di dunia teknologi, tapi saya tetap menggunakan harddisk ya, karena butuh kapasitas besar yaitu 1 TB. Ini saya gunakan untuk nyimpan video, kemudian record, edit video ya. Meskipun untuk editnya saya lewat SSD, namun untuk save exportnya itu saya taruh di harddisk ya, karena lebih lega ya, biar SSD saya itu tidak terlalu berat kerjanya, seperti itu. Kemudian juga di sini untuk Ethernetnya ya teman-teman sudah tahu, karena seri-seri Lenovo M series atau yang mini PC series itu sudah gigabit ya. Untuk VGA-nya atau graphic card-nya teman-teman tidak bisa berekspektasi terlalu banyak ya, karena memang spesifikasinya tidak setinggi mini PC M915Q apa seperti itu ya, yang Ryzen ya. Tapi untuk daily productivity saya cukup ya. Nah, kita bahas kekurangan kelebihannya terlebih dahulu teman-teman. Di sini saya juga banyak gunakan yaitu untuk record menggunakan OBS ini, kemudian ada sedikit kamera ya. Sebentar, teman-teman jika member atau join member, teman-teman lihat video bahwasannya kamar saya itu sangat berantakan ya teman-teman. Nah, ini dia saya gunakan OBS untuk record. Kemudian mic-nya teman-teman bisa tonton saja di video sebelumnya. Saya sudah buat menggunakan mic dari Soundcore kalau tidak salah ya. Mohon maaf, bisa dikoreksi teman-teman. Nah, ini saya menggunakan kamera kecil saja yang di kamar. Mungkin semoga saja saya unplug. Nah, ini dia kamar saya sekarang lagi berantakan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat jika saya record menggunakan kamera pada saat buat video dari member ya, seperti itu. Nah, kita bahas dari kekurangannya. Kekurangan mini PC ini yang pertama, jika teman-teman ingin beli, nah jika teman-teman ingin gunakan sebagai server, mungkin kekurangan ini tidak terlalu menonjol ya. Tapi jika teman-teman menggunakan operating system Windows, yang pertama yaitu mini PC ini karena saya upgrade ke Core i7 jadi cukup panas ya, meskipun tidak sepanas parah lah seperti itu, karena memang ada fan heatsinknya di dalam atau istilahnya untuk pendinginnya. Namun mungkin jika menggunakan Core i7 ini tidak
terlalu optimal ya, tapi aman lah untuk penggunaan saya. Kayak ngerender saya menggunakan Filmora teman-teman, dan juga CapCut. CapCut ini saya langganan yang per bulan, jadi teman-teman jika butuh akun CapCut tiap bulan, silahkan komentar di bawah ya, seperti itu. Harganya murah kok, di bawah 10.000, ada yang 15.000 untuk yang private ya, seperti itu. Nah, kemudian juga yang kedua yaitu untuk power usage ya. Maksudnya power usage itu penggunaan powernya. Jadi jika teman-teman menggunakan mini PC M910Q ini, pastikan, apalagi jika teman-teman di-upgrade ke Core i7, pastikan untuk CPU-nya dan juga thermal paste-nya itu rutin diganti ya. Dan yang kedua ya 2.1 itu power supply-nya teman-teman upgrade ya. Di channel ini sudah ada saya untuk rekomendasi upgrade power supply-nya ini, karena memang jika teman-teman pakai stok atau bawaan, biasanya dia akan ngeblank ya, atau mati ya, atau ngerestart ya, karena memang powernya kurang ya. Tapi jika teman-teman menggunakan seri yang T untuk prosesornya, maka aman ya, seperti itu. Kemudian kelebihannya teman-teman, yang pertama yaitu build-nya itu cukup murah, meskipun tidak menguras banyak kantong ya, seperti itu, tapi ya masih terbilang terjangkau ya. Di bawah 2 juta itu sudah dapat, meskipun sekarang mungkin tidak seberuntung saya ya dapatnya seperti itu ya. Tapi teman-teman jika ingin menggunakan home server dengan M910Q ini, itu sangat rekomendasi ya saya, seperti itu. Kemudian juga untuk thermal use atau penggunaan panasnya, teman-teman pastikan ruangannya cukup dingin lah teman-teman, meskipun tidak pakai AC, kayak saya hanya pakai kipas, kemudian kasih kipas tambahan ya di depan ya, saya kasih kipas tambahan kecil. Jadi jika saya ngerender, maka kipasnya itu saya hidupkan ya, untuk mensirkulasi udara yang ada di dalam mini PC ini ya, seperti itu. Kemudian juga nah untuk performa teman-teman, meskipun ya mini PC ini tidak top tier, maksudnya tidak top tier itu tidak sepowerful yang teman-teman bayangkan, tapi untuk penggunaan saya itu cukup ya, seperti itu. Nah, di sini untuk penggunaannya juga banyak ya, seperti itu. Yang pertama yaitu SSD-nya ini, kebetulan saya karena kepecah, jadi bukan malas sih untuk nge-shrink, tapi ya biarkan saja dah, tidak masalah. Ini data D jika saya butuh ngerender video 4K ya, seperti itu. Jadi saya taruh di data D karena ini SSD. Nah, ini saja untuk sekarang untuk harddisknya itu atau SSD-nya. Untuk bootnya itu sudah sisa 50 GB ya, dari 214 ya. Makanya saya upgrade dari 128 ke 256 GB ya. Kemudian di sini ada harddisk. Nah, harddisknya ini masih cukup lega teman-teman. Ya, masih sisa satu kurang lebih 600 GB-an lah, seperti itu. Nah, untuk penggunaan daily driver teman-teman, saya rekomendasikan jika ingin irit untuk listrik, karena penggunaannya itu tidak terlalu banyak memakan resource listrik atau daya dari PLN ya, seperti itu gampangannya. Nah, untuk fungsi harddisk sendiri di sini saya hanya buat nyimpan untuk record video. Nah, ini dia teman-teman, banyak sekali video, itu pun saya sudah backup di repo dan juga di home. Untuk yang YT ini juga sedikit saya backup ke sini. Jadi sebagian untuk video-video yang ada di harddisk, biar agak lega, saya pindah ke repo saja ya. Kemudian ada lagi di server DLR720, itu semua backupan dari server saya itu ada di sana ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman pastikan jika menggunakan mini PC ini, teman-teman monitornya saya sarankan menggunakan yang 60 Hz minimal, atau setidaknya 120 Hz, atau seminimal-minimalnya menggunakan DisplayPort ya, karena untuk portnya di belakang itu masih menggunakan DisplayPort 2 dan juga satu VGA ya. Kebetulan VGA nya saya cabut biar tidak memakan space ruang di dalam karena ada harddisk, dan juga biar sirkulasi udaranya pada saat panas itu keluar. Kemudian juga saya menggunakan DisplayPort ke monitor Xiaomi saya G24i. Nah, monitor yang saya gunakan itu sudah lama juga, teman-teman tonton juga videonya review di channel ini ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu untuk daily task kayak buka browsing, kemudian analisis channel, kemudian lain-lainnya, itu saya memang gunakan di sini ya. Jadi untuk penggunaan pribadi itu sangat cukup ya. Di sini teman-teman bisa lihat saya juga oprek-oprek tools HP kayak firmware, kemudian juga di sini ada Radmin VPN, karena coba-coba ada yang tanya gimana cara remote Proxmox atau komputer luar atau komputer di luar jaringan kita sesama Windows dengan Radmin ya, seperti itu. Itu videonya belum saya rilis karena
di Proxmox itu kena ban ya kemarin untuk adminnya di Windowsnya seperti itu. Kemudian jika bantu teman-teman subscriber, di sini ada Ultra Viewer. Nah, di sini juga ada Trillium Notes. Nah, Trillium Notes ini untuk catatan-catatan yang penting untuk saya. Jadi kebutuhan semua untuk di channel ini dan juga semua yang ada di channel ini dan juga daily driver saya itu saya simpan untuk note-nya di dalam Trillium Note ini ya, seperti itu. Karena Trillium Note ini ada di server di rumah ya, seperti itu, atau di server yang ada di rumah seperti itu. Kemudian juga selanjutnya teman-teman untuk performanya, jadi teman-teman bisa lihat saja sendiri di sini untuk idle, karena ini masih Windows 10 ya, bukan Windows 11, jadi tidak terlalu banyak makan RAM ya, meskipun 4 GB atau 5 GB ini sudah banyak, sudah kerasa ya teman-teman. Meskipun background task yang ada di sini itu tidak terlalu banyak ya, hanya Google Drive saja, karena memang Google Drive ini saya gunakan untuk backup data-data penting, contoh kayak password, kemudian juga key dari YouTube atau mungkin dari Google Drive atau dari Gmail, semuanya saya simpan di sana ya, agar pada saat terjadi sesuatu di server saya atau di komputer ini, maka tahap recovery-nya itu lebih mudah ke saya ya, seperti itu. Kemudian teman-teman, nah untuk performa render video ya, saya tidak bisa memberikan jelasnya nanti pada saat saya di rumah saja, karena nanti akan saya berikan sebuah istilahnya quick review saja ya untuk performa dari mini PC M910Q ini dari Lenovo ya, seperti itu. Nah selanjutnya teman-teman, jadi teman-teman jika ingin menggunakan untuk daily drive, contoh kayak Word hanya untuk ngetik, kemudian hanya untuk Office dan lain-lain, itu sangat-sangat saya rekomendasikan ya, karena memang ya ringan teman-teman seperti ini. Kemudian untuk thermalnya juga tidak terlalu panas, dan juga untuk listrik juga hemat ya. Saya 1 bulan itu 100.000, itu sangat-sangat banyak ya, bisa sampai 3-4 bulan ya. Bahkan sekarang itu karena saya jarang di rumah, jadi bisa sampai 5 bulan ya, itu pun belum ngisi teman-teman ya, meskipun di rumah listriknya masih subsidi seperti itu. Kemudian kendala yang paling banyak itu sekarang yang dialami selain dari mini PC ini, yaitu internet. Jika teman-teman lama di channel ini maka tahu, untuk ISP yang saya gunakan itu sekarang lagi ada sering-sering kendala ya, seperti itu. Ini sekarang masih download saya ISO ke repo dari server saya. Nah, ini mohon maaf OBS ya. Nah ini dia, saya download ISO dari repo yang ada di server Dell E720. Download untuk saya install Windows di server Proxmox yang ada di rumah ya. Saya ingin jalankan Windows, ingin coba performa dari mini PC M910Q, mini PC T9 Plus saya ya, seperti itu yang ada di server. Nah untuk penggunaannya ini kurang lebihnya selama kurang lebih 1 tahun lebih ya, untuk mini PC M910Q dari M710Q itu tidak ada kendala ya teman-teman. Pastikan teman-teman juga jika beli mini PC ini untuk upgrade power supply ya, karena power supply-nya itu penting ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube IPX ID. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.